kekerasan seksual itu terjadi karena mostly korban tidak pertama pelaku tidak tahu, bagaimana dia bisa tidak melakukan kekerasan seksual, itu satu. Yang kedua, korban tidak tahu bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual. Nah, di balik itu kan berarti ada knowledge ya, knowledge soal, ini yang mulai panasnya nih, soal consent, soal body authority gitu, consent. Nah, silahkan di-googling ya apa yang terjadi kehebohan jagat politik Indonesia soal itu, gugat-menggugat begitu ya. Welcome to Let's Talk with Sarah dengan saya Rahayu Saraswati, and after a bit of time MIA, I'm finally back. Kembali lagi untuk menghadirkan konten-konten yang edukatif dan tentunya nggak receh-receh. Jadi kalau misalkan mau cari yang receh mungkin tidak di sini ya saudara-saudara sebangsa dan setanah air. And for those of you tuning in from abroad, please feel free. Hopefully the CC button and the English subtitles are working. If not, do let me know in the comments below. Dan saya malam hari ini, kita lagi syutingnya malam. Kita kali ini nggak mau melakukan live karena belakangan ini mungkin ada gangguan sinyal dan segala macam. Jadi mohon maaf kalau kita agak cut out dikit. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. But malam ini saya ketemu dengan seseorang ya yang saya nggak pernah ketemu secara fisik. And sebelum ketemu di sebuah platform itu juga nggak pernah kenal secara pribadi gitu ya. Tetapi I want to tell a little bit about platform yang baru aja viral belakangan ini karena ada seorang tokoh internasional yang dia posting bahwa dia sedang menggunakan platform itu. Semuanya pada mau mendengar dianya berbicara. I'm sure you know what I'm talking about. And that is Clubhouse. Saya bersyukur, terima kasih untuk teman saya yang sudah mengundang saya hadir di Clubhouse. Dan dari situ saya mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat berharga, luar biasa. There are so many rooms yang educational secara internasional ya. Kalau yang di Indonesia mungkin ada beberapa yang rada bingung mau buat room apa, jadi agak receh dikit gitu. Tetapi untuk yang di internasional banyak banget jadi nilai tambah buat saya, especially on digital marketing, about social media, businesses. Tapi yang paling penting juga yang saya rasa sangat membantu saya saat ini untuk bertemu dengan orang-orang hebat adalah networking-nya. Dan saya ketemu tamu saya kali ini itu lewat platform Clubhouse di salah satu room, terus habis itu tahu apa yang dia sedang lakukan. That's the thing, you know, the bio bisa dapat kita gambaran, memberikan kita gambaran tentang sebenarnya orang ini sedang melakukan apa sih yang jadi passionnya. Dan because it's an audio platform, kita hanya mendengar suaranya, kan agak kerasa ya feel-nya, energinya dari suaranya itu seperti apa, udah bisa kedengeran tuh, dia agak cekikikan di the background. But I have Jose. Oke, saya dibilang katanya nggak apa-apa manggilnya Jose, soalnya bingung juga apa Joce, Jose. So Jose, how do you say your name? Oh my God, itu pertanyaan sejuta umat kayaknya ya dari kecil. That's a common Indonesian name, right? Iya. So itu nyokap bokap dapat ide Joce itu dari mana? Yes, itu basically orang tua pengen nama yang unik gitu ya. Bokap nyokap pengen nama yang unik. So they combine their own name, Joe from my father, Che from my mother. Oke, Joe-nya apa? Joner. And even his name is not common. Should have been Joner Junior, no? And your mom? Jacqueline. Supposedly Jacqueline, but I don't know. Kayaknya sudah mendarah daging bikin nama aneh begitu ya. Jadi Jacqueline. Jacqueline as in money check. Oh my, terus ditambah Lin. I like it. Oke, jadi you're like my nephew. My nephew ada yang namanya dia dari my sepupu tuh kombinasi antara bapak sama ibu. Jadi
Ando, padahal nama aslinya nggak ada sama sekali Andonya gitu. Nah, jadi Okay. but yours is actually di birth certificate itu Joce. Joce. Itu nggak nama panggung, bukan nama show, Joce, bener-bener Joce. Oke, so on your birth certificate itu Joce Timothy ya? Timothy, even nama tengah itu salah. Jadi mereka pengen coba a bit English gitu ya. Tapi mereka lupa naruh H. Kebaratan. Mereka lupa naruh H di Timothy-nya. Jadi supposedly Timothy, tapi jadi Timothy without H. Thanks to my father and my mother. If they wanted a unique name, they got it. Okay, so Joce Timothy. Kita kan waktu itu sempat mulai ngomongnya tentang RUU penghapusan kekerasan seksual, and then pertama kali di Clubhouse tuh di mana ya kita ketemunya ya? Which room? There have been so many rooms. Iya, I think I forgot actually. Tapi kita ngebahas soal aku personally ngebahas memang soal Hope Helps gitu. Jadi soal KS gitu. Yeah, that's the first right. time I met you. So it was either something to do with women atau something to do with politics, one of those. Yeah, kan? Jadi aku selalu hadir di yang kayak gitu-gitu plus the 101 guys, right? So okay, Joce or Jose. I'm so confused. Anyway, I'll just go with Jose. Jose, ini kan menarik banget waktu dirimu kita ketemunya dan I got really interested tentang Hope Helps. Jadi Jose ini one of the co-founders, right? Yep, co-founders. Co-founder dari Hope Helps. Now, mungkin bisa menjelaskan sedikit Hope Helps itu apa dan melakukan apa? Okay. Hope Helps itu sebenarnya adalah NGO, kita bilangnya NGO ya gitu. Cuman lebih ke arah bentuknya perkumpulan gitu. Yang pengen menjawab keresahan dari anak-anak mahasiswa nih. Jadi dulu memang startnya di mahasiswa. Keresahannya itu adalah Indonesia itu belum punya hotline untuk sexual violence. Kalau kita tahu kayak di Harvard, di NUS gitu ya, itu sudah ada hotline yang bahkan di-lead sama dosen dan tim rektorat dekanat gitu. Dan they're independent. Nah, di Indonesia belum ada. Dan case-nya itu kalau ngelihat data, itu malah meningkat di kampus. Nah, berangkat dari keresahan itu, akhirnya we are privileged enough gitu ya untuk punya sharing-sharing gitu sama teman-teman di UN Women, di UNDP, begitu terus ngelihat bagaimana kerja pengada layanan begitu ya di luar. Akhirnya aku sama beberapa teman gitu pada satu di UI, awalnya di UI itu ngebangun yang pertama kali tahun 2017 itu Hope Helps UI. Pertama sekali di UI. Dan itu betul-betul dari awal kayak orang buta dan orang lumpuh gitu, nggak tahu harus ngapain gitu. Kita ya udah kita meraba-raba maksudnya. Meraba-raba. Yes, meraba-raba gitu. Bener-bener meraba-raba karena pada saat itu memang ada salah satu kasus yang sudah dari 2013 itu belum selesai. Kasus kalau mau googling, mau searching itu namanya Adili Sitok gitu. Itu quiet hype pada saat itu karena kasusnya cukup kompleks pada saat itu. Nah, akhirnya Hope Helps ini dibebankan dengan penanganan kasus Adili Sitok ini. Jadi dioper. Jadi dulu awalnya gerakan dioper ke Adili Sitok. Dioper ke Hope Helps gitu. Nah, pelan-pelan ngebangun. Akhirnya sudah punya SOP, we are trained gitu ya. Kita dilatih sama teman-teman jaringan, terus kita punya SOP yang baik untuk advokasi dan segala macamnya. Kemudian di tahun 2019 akhir, 2020 awal gitu, mulai banyak laporan yang masuk nggak cuma di UI. Jadi itu mulai banyak kampus-kampus lain dan teman-teman UI kewalahan. Gitu. Teman-teman UI kewalahan harus oper-oper. Akhirnya muncullah ide agak liar gitu ya, ide agak gila gitu. Waktu itu aku sama ada Salsa, salah satu teman juga gitu, dan Teddy, kami bertiga mikir, agak gila nggak ya kita kalau coba untuk ngejaring sampai ke luar UI.
begitu untuk keluar UI. Dan pada saat itu lagi mulai heboh-hebohnya soal ini ya, soal COVID. Jadi itu COVID udah mulai pelan-pelan di Tiongkok tuh udah mulai heboh gitu. Nah, gimana harus datang ke sana atau gimana? Akhirnya dengan nekat aja gitu kita kontak orang-orang yang namanya jaringan gitu kan, kita ada link gitu ya ke orang-orang yang PIC di tiap kampus gitu kan. Kita coba kontak, mau nggak kita coba bikin kayak di Harvard, kayak di NUS gitu. Mau akhirnya di bulan Mei tahun kemarin, so this is a pandemic baby ya mungkin ya bisa dibilang yang network gitu ya. Itu di bulan Mei itu teman-teman ITB, kemudian Trisakti, lalu Undip itu barengan launch di bulan Mei. Kemudian di bulan Agustus itu launch teman-teman UGM, Unpar, UB gitu. Dan Unpar, UGM, UB. Nah, kemudian kita nggak nyangka gitu, ternyata case gini, pas kita masuk ke sana, kita udah takut duluan karena pertama nggak ketemu orangnya gitu ya kan, kita tahu lah ya kalau pengadaan layanan tuh harus ini kayak kalau bahasa sehari-harinya business of trust gitu, kalau kami ngomongnya service of trust gitu. Kita nggak ketemu orangnya, kita nggak ketemu nggak tahu lingkungan di wilayah itu kayak gimana nih caranya untuk bisa memastikan sistemnya berjalan. Jadi kalau kayak bank gitu ya, kalau kita ke cabang di Menteng sama cabang di Bintaro sama gitu, standarnya sama. Gimana cara make sure akhirnya dibuatlah satu lembaga lagi yang baru menaungi semuanya ini namanya Hope Helps Network. Dan Hope Helps Network itu saat ini aku jadi direkturnya di situ sama teman-teman yang lain. That's a short introduction from me. Hopefully it's a bit quite short ya. No, but I understand karena kan istilahnya prosesnya udah panjang. Kalian juga udah melalui semua proses untuk bisa establish di mana kalian sekarang gitu. Jadi it's so important ini terutama untuk kalian yang masih mahasiswi yang ada di kampus-kampus, sebagai informasi juga konteks dari apa yang Jos tadi sampaikan. Saya kasih perbandingan ya. Jos kan tadi bilang bahwa di Harvard, di sekolah-sekolah universities di luar itu ada semacam council gitu ya, ada semacam body yang badan yang memang mendapatkan keluhan itu atau menjadi wadah gitu ya untuk laporan-laporan seperti itu. I want to even go a step further. Waktu kita lagi ngomongin tentang itu, salah satu hal yang I think it was in one of my rooms actually gitu kan. I brought up bagaimana di luar negeri itu, saya masih ingat waktu saya ke University of Virginia ini tahun 2004-2005, itu setiap berapa puluh meter ada bahkan phone booth, itu bukan phone booth yang kita asal nelpon siapa aja, no. It is only for emergency situations. Jadi di the whole college campus itu ada these phone booths-nya itu. Jadi kita bisa angkat telepon langsung direct ke istilahnya kayak satpamnya university-nya gitu, like the security officers of the college, dan minta untuk I'm here right now and I need escort untuk walk me to my dorm gitu misalnya, untuk jalan bersama dengan kita pada saat malam hari, karena kadang-kadang namanya juga kita mahasiswa-mahasiswi, kita pulang jam 3 pagi, jam 2 pagi dari perpustakaan karena kita lagi doing some work, hanging out juga gitu kan. Terus kita bisa at any time kita nelpon dan kita mengatakan bahwa I need help untuk ditemenin balik ke dorm gitu. Dan itu juga bisa istilahnya kayak 911-nya gitu. Jadi itu di setiap berapa puluh meter. So something like that is already set up. Tetapi Jos, nah ini yang menarik, bahwa di tempat seperti Amerika pun yang dimana di colleges-nya itu sudah ada that kind of system in place, sampai sekarang masih diperdebatkan how effective or how receptive the colleges are, karena ada banyak yang istilahnya sudah memberikan laporan lengkap bahkan sampai ke pihak kepolisian, tapi dari college-nya itu sendiri mereka belum tentu
berpihak kepada korban gitu. Jadi ini yang masih sangat diperdebatkan. I wanna ask you, Jos, di Indonesia ini seperti apa kalau dari pihak universitasnya itu, jadi dari fakultasnya maupun juga dari universitasnya itu as a body, pada saat mereka menerima laporan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh muridnya, oleh mahasiswanya, itu gimana? Kalau ngomongin itu sebenarnya agak sedih ya, karena Hope Helps dari almost a year jalan itu, kami ada di 7 kampus, mau jalan 11 sekarang, dan dari 11 itu aja itu bisa dihitung dengan satu tangan yang friendly terhadap korban, yang bisa kita katakan sebagai, bahkan sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai ruang aman ya, gitu. Karena effortnya luar biasa banget untuk kita bisa memastikan korban itu aman, gitu. Tapi yang bisa aku bilang adalah, case-nya sekarang, korban itu dihadapkan dengan 2. Yang pertama, di kampus ya ini, kalau di kampus yang pertama adalah social structure-nya kita, stigma, kemudian stereotype terhadap korban. Itu berat banget buat korban, dan dia bahkan untuk bisa melapor aja, dia harus lewatin itu dulu, stigma sama stereotype, dan itu berat Bahkan untuk korban. I mean, sorry to cut, but bahkan di kampus yang dimana it's higher education gitu kan, Yes, ini adalah yes. orang-orang terdidik, stigma itu masih Yes. ada. Masih ada, dan itu stigma yang sangat kuat. Aku belum tahu ya, karena I don't have the data, apakah itu berangkat dari keluarga atau berangkat dari lingkungan atau dari mana gitu, but I believe there are data out there gitu ya. Tetapi itu ada, realnya ada, secara lapangan ada gitu. Nah, itu yang pertama. Secara data gitu, aku nggak berani bilang I have the data, tapi I believe ada studinya pasti di luar sana gitu. Dan profesor-profesor di kampus aku dulu di UI gitu juga punya studinya gitu, bahwa setiap faktor tuh memberi pengaruh gitu ke korban untuk bahkan nggak mau speak up gitu. That's the first thing. The second thing adalah ketika dia sudah berani speak up tuh ya, dia lewati kondisi kebatinan dia yang kayak, aduh kalau gue dikira orang yang nggak benar gimana dan seterusnya misalnya gitu. The next step adalah dia harus melawan sistem untuk dia bisa mengakses ke keadilan. Nah, di sini tuh yang banyak satu persatu tuh gugur korban, satu persatu gugur untuk mengakses keadilan. Dan yang di kampus, kalau di kampus permasalahan terbesar ya untuk saat ini based on data, kalau yang ini bisa aku bilang based on data gitu ya. Bisa di-search dari teman-teman beberapa jurnalis gitu yang sudah riset soal ini, dan LBH paling besar itu adalah tentang nama baik kampus. Jadi ketika korban itu sudah speak up, kampus itu takut namanya tercoreng gitu. Nah, dan itu berarti kan kita bukan melawan 1-2 orang saja. Yes, mungkin ada pelaku di dalam sistem itu gitu ya. Ada institution jadinya. Yes, begitu. Kita ngelawan institusi, dan itu korban udah berdarah-darah gitu mau mengakses keadilan, dan seringkali sudah yes ada sudah yes akhirnya ada misalnya oke, ada komite etik, misalnya ada beberapa kampus yang pakai komite etik gitu ya. Sudah di komite etik, ternyata kalau komite etik itu kan biasanya ad hoc ya. Kalau ad hoc itu berarti kalau perlu dibuat gitu kadang-kadang beberapa kampus gitu. Dan tidak ada sistem yang jelas gitu di kampus. Semua dimasukin ke etik gitu. Ad hoc pun dosen bebas gitu. Nah, padahal kita tahu ya kalau korban kekerasan seksual itu nggak bisa disamakan dengan korban tindak pidana lainnya. Gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi ya that's the challenge sih dengan di kampus di Indonesia sekarang, Kak Sarah. So in terms of data, gue ngerti banget, and you know ada satu, kalau if I may make a suggestion, ini kayak brainstorming juga ya. Maksudnya untuk bisa mendapat sebagai insentif tapi juga sebagai pecut. You know, it's like the carrot and the stick. Kalau misalkan Hope Helps bisa menjadi sebuah kayak evaluator untuk kampus-kampus, ya kan? Jadi
kan kayak GNFI, mereka Good News from Indonesia kan mereka they make like the best 10 campuses swasta di Indonesia, the best kampus negeri di Indonesia. Itu kan mereka ada kayak daftarnya gitu kan. Mereka mengeluarkan itu and they make I think it would be really interesting kalau Hope Helps dengan network yang dimana kalian berada itu bisa buat that kind of evaluation juga. Jadi you give recognition untuk the best 5 tadi yang bisa dianggap lebih mendukung jika ada korban kekerasan. Jadi then that could actually be an incentive untuk murid calon-calon mahasiswa apply di situ gitu kan. Itu kalau misalkan itu juga jadi dorongan dong buat si institution itu supaya mereka nggak melihat bahwa this is bad for our ini, tapi enggak, justru kita balikin bahwa kalau misalkan lebih reseptif terhadap korban, lebih mendukung, itu justru itu menjadi nilai tambah yang bisa membuat lebih banyak orang mau daftar di situ istilahnya. I mean just a brainstorming, I don't know. I feel like there should be that gitu loh. Before you were saying that, sebenarnya ini sedikit ini ya, spill gitu ya. Hope Helps tuh lagi ongoing riset national research gitu. Jadi kita tiap tahun ada UI itu setiap tahun ngeluarin ringkasan. Jadi ngeluarin ringkasan di UI seperti apa gitu. Nah, karena ini udah 11 gitu ya. Jadi ini data nggak boleh miss gitu, nggak boleh loss gitu. Dari teman-teman Hope Helps mikir this is a huge platform to us gaining the data gitu. Jadi kita lagi ongoing untuk bikin, dan one of them adalah kemarin kita bilangnya bukan the most safe space campus gitu, enggak, karena sorry to say belum ada kampus yang kita bisa Hope Helps bisa bilang belum ada kampus yang safe space gitu. Tapi kita bisa hargai inisiatif begitu. Nah, itu yang itu kan lagi diarahkan. If you can make the standard ya Jos gitu. Itu bisa jadi acuan gitu loh untuk these institutions, istilahnya kalau ada yang bisa sudah memenuhi ini, maka we can call you as like, you know, you make a award istilahnya by the best bla 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 gitu. Jadi harusnya mereka berpacu-pacu untuk mereka bisa mendapatkan that recognition sebenarnya sebagai, karena kan gini, sekolah SD maupun juga SMP SMA tuh ada sekolah layak anak. I say hello, it's a school, it is for children. Why should there be a sekolah ramah atau sekolah layak anak? I am telling you, it is the weirdest thing I ever encountered waktu jadi anggota DPR RI Komisi 8. Karena kan kita bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kok ada sampai award yang dikasih untuk sekolah ramah anak? Lah sekolah kan memang untuk harusnya anak. Ramah. Yes. For me it doesn't even make sense. Tapi for this at least it makes sense gitu. Kalau misalkan ada universities yang bisa dikasih recognition dengan effort mereka, lalu kalau bisa dengan bahwa mereka provide the best opportunity untuk safe space. Karena kan istilahnya gini, I don't believe that any workplace atau any universities, apalagi yang luas banget, itu bisa menjamin 100%. Nggak mungkin, right? There absolutely no way unless you put CCTV everywhere gitu kan. Yeah. You know, so kan it really depends on the budget of that university juga gitu kan. Nggak mungkin istilahnya you put it as though it's an IT conglomerate or corporation yang yang punya CCTV di mana-mana and drones and dada kan nggak mungkin juga gitu. Tetapi minimal ada sebuah standar yang apa sih yang dimaksud dengan safe space gitu untuk mahasiswa mau mahasiswi untuk merasa bahwa mereka aman dari kekerasan seksual di situ. Bahkan untuk menjamin the safety gitu ya, keamanan, perlindungan bagi dosennya gitu kan, untuk para gurunya. Jika bisa memberikan sampai juga pada tahap
perlindungan untuk guru ya, untuk dosen dan untuk mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi dari yang namanya misalnya relasi kuasa atau dari pemerasan dan seterusnya. Like even if you put those kind of things in place, bahwa ada hotline-nya, ada ya again komite etik yang dimana itu untuk pengaduan seperti itu, dan Hope Helps dikasih kayak kantor di apa on campus gitu, kayak gitu-gitu yang itu kan bisa menunjukkan you put kind of like SOPs gitu kan. Nah ini yang memang masih sangat, menurut saya masih sangat jauh banget ya dari apa namanya yang seharusnya, like as you said gitu kan, di Indonesia belum ada yang, tapi with Hope Helps jujur sangat berharap lah bahwa ini bisa lebih cepat menuju ke situ gitu. Nah, if I may ask juga gitu, mungkin lebih ke apa oke, kita ke tadinya mau nanya teknis gitu, gimana kalian mempertahankan gitu, kayaknya oke, that we can talk behind the scenes. Tapi tapi misalnya oke, on that note, misalnya kalau ada yang mau mendukung upaya kalian gitu, how can they get in touch with you? Oke, kalau begini, jadi network itu mungkin kalau bisa ngebayangin ya, Hope Helps itu modelnya seperti YLBHI gitu. Jadi we have a huge umbrella organization, si network. Terus ada kalau YLBHI itu kan ada LBHJ, LB Bandung, Surabaya dan seterusnya. So, the same thing goes with Hope Helps. Jadi ada umbrella organization-nya, network, lalu ada UI, ITB, UGM dan seterusnya begitu. Nah, cuman yang membedakan adalah kalau YLBHI itu modelnya they are really independent begitu. LBHJ, LBH Bandung, Surabaya, they are really independent gitu. Tetap refer to yayasan, tapi they are independent. Nah, kalau di Hope Helps, karena basicnya itu adalah service of trust gitu ya, kita waktu itu kami sedikit sharing knowledge sama teman-teman di manajemen, dan di business management gitu ya. What type of management yang cocok begitu untuk memastikan bahwa we have the same standard gitu. Oh, mereka menawar, kemudian bilang, oh kayaknya cocoknya modelnya cabang, seperti cabang, begitu. Jadi teman-teman yang di locals, kami bilangnya locals ya, local chapters gitu. Teman-teman yang ada di local chapters di universitas itu they have their own independency, yes. Tetapi kalau mau jaringan ke seluruh gitu ya, kalau mau jaringan ke seluruh bisa contact network gitu. We have our IG itu open, sama 24/7 juga seperti yang lain. Kemudian we have our email, lalala segala macam, semua ada di IG, dan we have our own website begitu. Still under construction gitu karena kita inisiatifnya tidak seheboh itu ya orang-orang yang di backingannya gitu. Tapi we are still slowly lah untuk website. Nah, bisa contact network kalau mau kerjasama dengan semua. Tapi kalau misalnya ini ada listeners yang dari ini ya, viewers yang dari locals gitu, pengen cuma sama UI, pengen sama UGM, bisa langsung ke IG spesifik ke local chapternya masing-masing gitu. Ya, no, that's really interesting karena kan pasti ada alumni-alumni yang tertarik mungkin untuk membantu alma mater mereka, terutama dalam hal tersebut gitu kan. Tapi bisa juga ada apa namanya angel philanthropist yang istilahnya mereka mau untuk membantu. So it's at Hope Helps ya. For the IG HQ at hopehelps.net. Sorry, not itu bukan IG, maaf, itu email. HQ at hopehelps.net. Jadi bisa aja lewat situ. Nanti kalau misalnya mau spesifik ke local chapters mana, nanti kami akan langsung forward ke local chapter tersebut. Gitu. Oke, itu email. Kalau untuk di Instagramnya atau di... Nah, kalau untuk Instagram, social media Hope Helps Net, itu untuk IG. Kami lebih aktif di IG sebenarnya. Kalau Twitter belum, kami belum aktif. Aktifnya di IG. We'll put all the information down in the description. Please do. Dan nanti Hope Helps Net itu, dan tiap locals itu kan ada IG-nya sendiri. Nanti dari Hope Helps Net bisa lihat IG setiap local chapters gitu.
That's great, that's great. Supaya at least ini growing the network gitu kan, Iya, untuk bukan hanya the chapters yang ada, tapi juga dari segi yang mau mendukung gitu. And betul. mungkin juga siapa tahu di universitas-universitas, kampus-kampus lain ada yang tertarik juga bisa membuka local chapter mereka sendiri juga yang belum ada gitu kan. Semoga di sini ada yang akan menonton ya, dan siap basically Hope Helps itu. You guys also kasih training kan untuk mereka yang mau buka local chapter baru? Yes, it is a must. Jadi kalau ditanya, ini sedikit buka dapur gitu ya. Jadi kalau mau ditanya sama teman-teman Hope Helps gitu ya, mereka yang paling mereka takutkan, well ini harusnya nggak ditakutkan begitu ya, tapi ini jadi tahapan yang cukup berat gitu untuk membangun Hope Helps adalah the recruitment dan the training. Recruitment itu bisa seminggu ada essay, ada interview gitu ya. We wanna make sure yang masuk itu betul-betul bisa dibentuk gitu, bisa dibentuk. Nah, proses pembentukannya itu adalah lewat grand training. Grand trainingnya itu 2 to 3 weeks di weekends, dan ada tesnya juga. Dan apakah bisa gugur? Bisa gitu, karena balik lagi this is a service of trust gitu. Jadi exactly, and gitu. you have to maintain all of that. I mean, nggak bisa serta-merta siapa aja masuk. Untuk hal yang seperti ini di Amerika ada tuh yang namanya dengan police background check gitu loh. Itu hal yang sangat lazim sekali untuk bahkan babysitters, bayangin gitu loh. Karena berhubungan dengan orang yang rentan gitu kan. So ini basic banget, dan I truly believe bahwa siapapun yang memang punya niat yang terbaik gitu, ya pasti mereka nggak akan terintimidasi dengan training tersebut. Malah karena semangat. Itu adalah justru semangat gitu kan, bahwa I'm fully trained gitu loh. Saya sudah melalui orientasi, I am trained, I know how to handle kalau misalkan ada yang melaporkan ke saya, I know how to respond, kan kayak gitu-gitu. Jadi kan pasti ada tahap-tahapnya, ada how to-nya gitu kan. So no, I'm really glad to hear all that. Mungkin sedikit just last few things. Ada nggak, or maybe I'll ask this, datanya sekarang kan you said, even though, tapi kan how many cases sebenarnya yang have you guys handled atau are still handling? Jumlahnya kira-kira berapa? Secara network. Kalau secara network, yang ada adalah data 2020 ya, data 2020. Untuk data 2021 belum ada, gitu. masih tengah tahun soalnya gitu kan. Nah, 2020 mending tengah tahun baru mulai. Ya benar, Maret. Nah, on average itu setiap kampus nerima 3 sampai 5. Dan dari 3 sampai 5 itu tidak semua. Jadi gini, aku sedikit kasih tahu ya proses kalau di Hope Helps ya. Begitu ada pelaporan, yang pertama dilakukan itu adalah PFA, psychological first aid. Jadi didengarkan, diafirmasi begitu ya. Ya, typically psychological first aid. Kemudian barulah kami menjelaskan what can the victim access. Apa yang bisa diakses oleh korban, baik dari segi administrasi, dari segi hukum, atau ternyata dia butuh psikologi klinis gitu, assessment dari clinical psychologist gitu. Nah, kita kasih tahu plus minus every plus minus dari every options gitu. Nah, nanti korban yang decide. Kita nanya konsennya korban, dia mau yang mana yang diakses. Nah, dari 3 sampai 5 itu yang biasa rata-rata yang masuk ke administrasi kampus itu hanya 1 sampai 2. Jadi administrasi kampus itu artinya mereka mau coba untuk akses keadilan di kampus, either pelakunya di drop out atau di SP, those kind of things gitu. Nah, yang masuk ke hukum sampai sekarang itu belum ada. Karena kalau yang bisa data ininya ya, data yang aku bisa bilang dari korban gitu ya, mereka takut karena case sekarang itu kalau masuk pengadilan pasti kan namanya pengadilan dibuka untuk umum. Putusan pasti di-upload gitu kan ke internet begitu. Dan itu one thing. Another thing adalah proses penegakan hukumnya yang ya you know lah kasara gitu kan.
dengan sekarang begitu ya gitu. Jadi mereka takut. Jadi sampai saat ini Hope Helps belum megang yang hukum dan belum ada korban yang mau hukum gitu. That's the data But the I average. think kalau misalkan kita bicara tentang keadilan secara hukumnya itu kan sebenarnya bukan for anybody else but it's for them kan gitu. Jadi nggak harus juga mereka ke hukum gitu. Tetapi kalau memang mereka bisa in some ways mendapatkan keadilan dari dan kedamaian ya, peace of mind bahwa mereka sudah speak out, itu aja udah hal yang luar biasa loh. Kalau mereka berani bicara aja itu udah luar biasa. Untuk mereka menyampaikan bahwa ini yang terjadi ke saya itu aja udah luar biasa, dan itu yang mereka juga harus ketahui. For those of you who found your strength to speak out, we salute you, okay? Yes. Jadi itu bukan hal yang mudah, dan kita memang harus benar-benar mendidik lebih banyak lagi. Kalau sampai ada yang namanya stigma gitu kan, atau bahkan reviktimisasi gitu, lu sih genit gitu kan, kayak gitu aja gitu loh. Maksudnya, look, orang mau segenit apapun, I'm like this. Kalau misalkan ada perempuan, istilahnya jalan dan dia naked, butt naked gitu kan, maksudnya bener-bener. Kak Sarah, I lost you. Terus habis itu ada yang melakukan kekerasan seksual sama dia. Apakah itu langsung ya habis ngapain dia bugil loh, hello gitu loh, maksudnya dia mau pakai baju, dia nggak mau pakai baju, itu adalah haknya dia, tapi bagaimana kalian mengendalikan pikiran kalian itu, that is your responsibility, not the responsibility of the girl who's walking naked. Dan kenapa kita nggak langsung daripada mikir bahwa she's asking for it gitu ya, dia yang minta karena dia mosok pakai bajunya seseksi itu, udah tahu gitu ngapain? Kalau misalkan ini kan berarti she's asking for it gitu. Kenapa nggak pikir bahwa hey, there's something wrong with her maybe? Istilahnya, who the heck is walking naked? Kalau bukan either lagi petitioning and emang lagi relaying a message, misalnya demo for something, or maybe she is suffering from mental breakdown. Itu yang kita belum lagi ngomong tentang mental health issues gitu loh, yang itu masih jarang banget diangkat di kampus-kampus, and the stigma is there as well gitu kan, kalau misalkan nggak punya pemahaman yang baik dan benar tentang mental health situations gitu. So it's senang mendengar bahwa ada yang mulai berani berbicara, tapi pasti sangat prihatin mendengar bahwa stigma itu masih ada di kampus-kampus, di enlightened, ya nggak sih? Harusnya yang ada di kampus perguruan tinggi adalah orang yang sudah punya kesadaran yang lebih baik lah, seharusnya gitu. Jadi hopefully ya mudah-mudahan dengan keberadaan Hope Helps itu kan bisa memberikan semangat dan penguatan untuk para korban, untuk bisa speak out and berani bicara, dan mudah-mudahan bisa jadi pendidikan juga sebenarnya. I'm sure you guys are doing education juga ya di kampus-kampus ya kali ya. Yes, for education, tapi ini ada kayak pedang bermata dua nih, Kak Sarah, kalau edukasi begitu. Ini bakalan panas ya kalau ngomongin edukasi soalnya. Jadi begini Kak Sarah. Yes, Hope. Kok bisa panas? Salah I'm satu really kepo now. I'm interested. Why panas? Itu kayak kalau kami bilang kayak pedang bermata dua gitu Kak Sarah. Based on studies gitu ya, international studies gitu ya. Orang yang kekerasan seksual itu terjadi karena mostly korban tidak. Pertama, pelaku tidak tahu bagaimana dia bisa tidak melakukan kekerasan seksual. Itu satu. Yang kedua, korban tidak tahu bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual. Nah, di balik itu kan berarti ada knowledge ya. Knowledge soal ini yang mulai panasnya nih. Soal consent, soal body authority gitu. Soal dan kawan-kawannya tuh
yang ngikutin the Consent Body Authority. Kalau bahasa WHO-nya adalah Comprehensive Sex Education, begitu. Jadi nggak cuma ngelihat kelamin begitu ya, tapi di balik itu ada yang lain. Gitu. Nah, panasnya itu Indonesia kita yang tercinta ini gitu. Untung cinta sama Indonesia, begitu. Nah, kalau sempet nih ya dengerin case, ini ambil satu contoh aja ya di UI. UI itu last year, ini benar-benar last year lagi pandemi. Beberapa dosen yang cukup paham gitu ya bahwa the issue ini knowledge gitu. Kerjasamalah dengan dan fakultas gitu ya. Kerjasamalah dengan Hope Helps, kemudian kerjasama dengan di UI itu ada lembaga gender gitu ya, kajian studi gender gitu, membawa soal kekerasan seksual ke mahasiswa baru gitu, ke mahasiswa baru. Nah, dibawalah soal konsen. Nah, silakan di-googling ya apa yang terjadi kehebohan jagat politik Indonesia soal itu, gugat-menggugat begitu ya. Itu challenge yang besar banget begitu. Akhirnya Hope Help selama ini kerjanya adalah yes we do educate, tapi kita kerjanya udah kayak sales. Kita datangin satu-satu fakultas itu. Mau nggak mau kita datangin satu-satu fakultas begitu. Kita datangin mana yang mau, yes, let's work together. Ini kalau kami bilangnya SAP ya, satuan ajar gitu. This is a kurikulum dari kami begitu. Teman-teman ngelihat ada yang perlu disesuaikan nggak dengan karakter fakultas? Let's do this together. Oke. Jadi kami harus datang satu-satu ke fakultas karena kalau mahasiswa baru, ke rektorat itu udah pasti tantangannya luar biasa. Itu udah approachable ya namanya rektorat pasti cuma oke, silakan duduk dengerin ya, kita nggak tahu di belakang panggung ya kan gitu. Tapi kalau fakultas itu lebih approachable karena Hope Helps itu punya jaringan di mahasiswa begitu. Jadi ayo sini ngobrol, this is our curriculums, apa yang karakter kalian apa, permasalahan di kampus apa, ayo kita kerjasama, provide us the platform, kita ajarin, mana yang bisa kita ajarin untuk bantu edukasi. Itu baru dari konteks mahasiswa baru gitu ya. Dan itu udah kayak sales, satu-satu di-emailin, ketua BEM semua di chat, bener-bener kayak sales asuransi. Gimana? Udah ini, bener-bener gitu lah kalau di lapangan gitu ya. But that's kind of reminding me soal klub-klub ya, yang ada di kampus-kampus di luar negeri pun juga kayak gitu loh. So I think that's just part of the consequence. And it is part of the education juga. That is part of the education process gitu loh. Dan mungkin gini Jos, kalian nggak harus mikir education as though itu kuliah umum atau harus idealnya kan nanti masuk ke dalam orientasi itu ada soal ini idealnya. Tetapi kan while you're working towards that goal, memang harus dikontak satu-satu, ketua BEM, and all of that. That's part of the education. Itu kan part of the education process supaya mereka pun juga tahu bahwa that is happening on campus, around them, on their watch gitu loh. Bahwa selagi mereka menjadi ketua BEM atau selagi mereka menjadi bagian dari kampus atau mereka mengajar, itu terjadi. Jadi that's part of the education process. Nah cuman my suggestion juga, daripada kuliah umum, kan kalian juga sebenarnya bisa ya kayak minjem ruangan, terus kalian ngadain kayak extracurricular activity gitu, just like yuk kita bicara tentang kekerasan on campus gitu. I'm not at a thing soal itu Kak Sarah. Oh, itu juga pernah di demo Kak? Teori gunung es. Jadi data yang terlapor itu cuma the tip of the iceberg. Yang di bawah itu nggak ketahuan. Nah, akibatnya adalah lingkungan itu nggak ngerasa this is an important issue. Lingkungan itu nggak ngerasa ini itu adalah dan akhirnya lingkungan ngerasa kayaknya nggak penting deh gitu. Jadi we've tried bikin film ya Pak, show movie nampilin film gitu, terus ada edukasi, ngundang artis bahkan dan segala macam, nggak ngefek. Yang ngefek adalah kalau ada kasus yang heboh, bahas semua
Nah, makanya that's why another thing adalah yes we do itu di on the side, tapi the other side adalah mau nggak mau masuk ke sistem. Mau nggak mau sistem di bahasa kami di hijack begitu. Yeah, but maybe it's about finding that one case yang dimana the penyintasnya itu whatever it takes, it needs to get out gitu istilahnya, kayak harus nyari penyintas yang emang pokoknya just this is wrong and this is what yang pokoknya beraninya udah yang level dewa gitu, yang istilahnya mau gue di smear kayak gimana pun untuk smear campaign gue udah siap deh pokoknya. Nah, memang harus nyari yang seperti itu, mau nggak mau, bukan kita reviktimisasi, tapi kita butuh loh suara penyintas-penyintas yang siap untuk speak out, dan speak out-nya itu menjadi contoh gitu kan, sehingga then you can, ya mohon maaf nih, jadi itu kayak numpang gitu untuk bisa educate, ya kan? Numpangnya itu not in a negative sense, tapi numpangnya in a positive sense, bahwa si penyintas ini harus bisa berbangga bahwa dengan her atau his experience itu justru bisa educate bahwa ini loh yang terjadi sama gue gitu kan, ini loh yang sebenarnya perlu dilakukan untuk ini tidak terjadi, dan seterusnya dan seterusnya. And everyone should care gitu ya Kak Sarah ya. And if I were you, gue bakal print as many freaking posters as possible. Gue taruh tuh pokoknya di mana-mana gitu kan. Istilahnya, kalau kau mengalami kekerasan seksual di kampus, gitu, hubungi Hope Helps, right? Or just like, or even do that thing kalau di luar negeri itu yang actually di campuses, kalau di kayak University of Virginia tuh ada kayak area yang dimana kita tuh bahkan it's not graffiti, jadi jalannya itu bisa kita put art itu lewat pakai chalk. Jadi kan kalau chalk kan gampang hilang ya gitu. Jadi di jalannya itu kita buat kayak graffiti, an art yang istilahnya untuk highlight like an event, atau istilahnya jadi kayak ngasih tahu bahwa di ruangan ini no to kekerasan seksual on campus or something like that. Call Hope Helps. Hope Helps here for you. Hope Helps di sini untuk membantu penyintas kekerasan seksual di kampus untuk berbicara or something like that gitu kan. So I mean we need more of this gitu, karena saya sendiri karena banyak yang tahu bahwa saya memperjuangkan untuk penghapusan kekerasan seksual, banyak yang kontak saya untuk, aduh Bu, ini terjadi loh di ini terjadi loh di kampus yang ini terjadi loh di kampus yang itu gitu kan. So it would be good kalau mereka bisa dapat informasi ini. Last thing, karena kita kayaknya emang harus wrap it up, but at least produser sudah menyampaikan nggak freeze kok. So just the last question from me while we wrap this up. Kasus paling, bukan saying bahwa ada yang lebih parah daripada yang satunya atau gimana, like tapi bisa nggak kayak kasih gambaran kira-kira yang the worst thing you encountered gitu dengan Hope Helps? Karena kita buka emergency juga ya, it's 24/7, jadi kita bisa jemput, kita bisa ya inilah preman-preman yang Hope Helps turun tangan gitu ya, gampangannya begitu. Jadi that's good. Hey, if you consider yourself a preman in your university or campus, join Hope Helps. Yes. Nah, jadi ada memang beberapa case yang kita langsung berhadapan dengan pelaku. Dan dia sedang ada yang sudah dan ada yang akan melakukan kekerasan dan fisikal begitu. Dan itu karena aku di network, kalau misalnya udah kayak gitu, teman-teman pasti kan yang di locals tuh network pasti ya nyiapin gitu kan, apa yang perlu dilakukan, apa jaringan langsung cet kita cepat langsung kayak boardroom lah gitu kita siapin virtually gitu. Jadi kita nggak di lapangan gitu, tapi kita tahu step by step, dan kita juga heboh sendiri walaupun kita ke lokal harus coba ditenangkan begitu, bagaimana ini nanti begini, tapi kita di belakang panggung di boardroom itu kita udah ini ke siapa, ini mau yang mana, ini mau mana gitu. Jadi itu case-case yang cukup
luar biasa gitu dan cukup heart wrenching gitu karena kita dapat terus kan kalau emergency itu kan live update ya. Kalau itu live update dan mereka harus update gitu. Mereka harus update supaya network bisa tahu connect ke jaringan mana, connect ke rumah sakit mana begitu. Ya, Uh, Dan itu kita dengar korban kondisi gimana dan segala macam itu sangat heart wrenching gitu. Itu another thing. Another thing adalah yang case-nya ketahan almost 7-8 years. Kasus yang Adili Sitok itu yang Adili Sitok yang di Provokals itu ketahan 2019 dan SP3 oleh di kepolisian. Itu lebih heart wrenching, itu bukan lebih heart wrenching, itu heart wrenching-nya itu udah yang cuman ngela napas saja gitu. But pelakunya sesama mahasiswa. Bukan pada saat itu, pelakunya adalah pada saat itu ya case-nya Sitok pelakunya dia adalah dosen tamu begitu dan Oke. Dia pelakunya ya waktu itu ya. Yes, begitu. Nah, dan jadi, dia sebagai dosen tamu gitu datang. Yes. Tapi sudah di SP3 case-nya. Kalau alasannya, if I'm not mistaken, itu adalah salah satunya kurang bukti. Karena memang case-nya cukup kompleks, tidak diakomodasi oleh KUHP kita begitu. Jadi itu sangat penting gitu sih. Jadi ya apa namanya sebagai note-nya adalah we need RUU PKS. And I'm done speaking. Thank you. Mic drop gitu. The way the law is right now gitu kan, bagaimana undang-undang saat ini berlaku, mau itu KUHP, mau itu perlindungan anak, mau itu TPPO, mau itu PKDRT, tapi tidak ada yang melindungi secara nyata untuk yang di luar dari KUHP yang terjadi di kampus dan di antara anak-anak muda yang tidak di dalam satu keluarga gitu kan. So mungkin masyarakat terutama untuk generasi yang jauh lebih tua harus mulai dibukakan, istilahnya banyak yang udah sadar tapi banyak yang memang harus lebih disadarkan lagi bahwa look, anak-anak seusia SMP aja tuh udah melakukan pergaulan bebas gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka tidak diberikan pemahaman yang baik dan benar tentang kesehatan reproduksi, that's the word I use, it's not sex education, it's kesehatan reproduksi gitu loh. Mereka harus dididik apa yang terjadi jika mereka melakukan pergaulan bebas, apa yang terjadi jika berhubungan intim. Banyak yang nggak ngeh kalau mereka bakal hamil gitu kan. Hello gitu loh. Bahwa even condom is not 100% gitu kan. Ini yang even just something like that gitu. Even just something like that itu belum tentu masyarakat, belum tentu orang tuanya atau nenek kakeknya itu mendidik kepada cucunya. Kalau mereka nggak dapat informasi ini di rumah, they're not gonna get it juga di sekolah karena masih stigma gitu kan. So we don't even have to go to consent gitu loh. We're just talking about kesehatan reproduksi aja gitu. Itu belum semuanya mudeng gitu kan. Nah, and in terms of consent ya, kepada ini semua yang, hey, kalau misalkan we're talking about kekerasan, we're not talking about we're not talking about suka sama suka, we're talking about bahwa seseorang haknya dirampas gitu loh. Dan itu bisa dalam bentuk yang bukan hanya perkosaan. Perkosaan itu kan bisa luas sekali gitu loh. Yang is not even just sometimes not using alat kelamin, bahkan sexual harassment itu juga berbagai macam jenis. Sexual harassment itu bisa bukan secara fisik, bisa juga dia secara verbal, dan itu berulang kali dilakukan. Hal-hal seperti ini masih harus dididik kepada masyarakat, dan itu harusnya apalagi di kalangan-kalangan terdidik, seperti di kampus-kampus, seharusnya para pendidiknya itu punya wawasan yang baik dan benar untuk bisa mendidik murid-muridnya tentang what it means by gitu kan, hak kesehatan reproduksi, minimal itulah gitu. So terima kasih kepada Joce Timothy thanks to you Kak Sarah yang sudah mau hadir di Let's Talk with Sarah gitu kan, supaya lebih banyak lagi yang tahu
bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu nggak sedikit jumlahnya, banyak yang nggak berani untuk menyampaikan karena stigma dan seterusnya. Kalau kalian ada di kampus manapun dan kalian mau membuka local chapter atau kalian nggak tahu udah ada atau belum, kalian bisa langsung menghubungi Hope Helps, oke? Kalau misalkan kalian juga ada yang kalian kenal mengalami, ya kan, amit-amit kalau misalkan jangan sampai kalian merasa oh this is not gonna affect me gitu. Ini buat yang lain aja gitu. You never know. It can happen to anyone. Orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada diri kita sendiri kan, amit-amit gitu loh. Jangan sampai. Jadi make sure you educate yourself. Dan kalian dukunglah upaya-upaya yang dilakukan oleh Hope Helps juga untuk memastikan bahwa where you are itu adalah ruang aman untuk semua. So itu dari saya, and thank you so much untuk semua yang sudah tune in to Let's Talk with Sarah di episode tentang kekerasan seksual di kampus, gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi untuk semua yang ada di Indonesia. Let's do better, let's speak out, berani bicara untuk masa depan kita bersama. So I thank you so much. Thank you, Jos. And I'll see you again on the next Let's Talk with Sarah with me, Rahayu Saraswati. Bye.